Ya, doa itu bagi umat Islam. Jadi doa silahul mukminin. Doa itu adalah sebagai senjata orang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Tali Kata Podcast dalam rangka bulan suci Ramadan, Gema Ramadan bersama Talita Group dan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani ataupun menghadirkan seorang narasumber yang cukup luar biasa. Beliau adalah Ustadz Lukman Hakim SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini dan tentunya tetap semangat, nggih? Alhamdulillah, meskipun kita puasa, tetap semangat. Iya. Nah, ini masih dinas ini kalau Ramadan begini. Ya, alhamdulillah dinas itu tetap jalan terus. Iya. Nah, jadi cuma biasa perubahan dari jam kalau selain Ramadan itu jamnya adalah sampai jam 4 sore baru absen untuk pulang atau boleh absen pulang ya. Kadang-kadang masih nambah. Nah, untuk puasa itu jam 3.30 berarti 15.30 itu boleh pulang. Sehingga dengan waktu yang sedikit ada dispensasi itu merupakan suatu penghormatan yang sangat luar biasa bagi negara. Dan pemirsa, Ustadz Lukman Hakim ini dinas di mana, Pak? Alhamdulillah saya di Kementerian Agama Kota Denpasar. Setiap hari di aktivitas kami, aktivitas saya ada di Musola Al-Hidayah Ubung, dan juga kadang-kadang saya di Musola Wadah Silaturahmi. Karena kalau aktivitas kepengurusan itu wadah silaturahmi, aktivitas kegiatan itu ya di Al-Hidayah itu setiap hari untuk bimbing anak-anak belajar Al-Quran. Kalau aktivitas ataupun mungkin ya dari para penulis kalau di Kemenak itu kan banyak unitnya ya. Seperti itu. Nah, Ustadz Lukman Hakim ini di KUA-nya. Saya di KUA Denpasar Utara, bagian penerangan agama Islam atau penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Itu tupoksinya apa, Pak? Ya, tupoksinya ya kita itu ke masyarakat, ke majelis taklim. Ya termasuk kategorinya bagian ngobrol lah. Kami bisa kunjungan mungkin ke tokoh masyarakat, di situ kan ngobrol. Saya di majelis taklim, Bapak Ibu di situ pengajian, mungkin diberi waktu untuk menyampaikan sesuatu, ya ngobrol lagi di situ. Jadi tugasnya hanya ngobrol-ngobrol aja. Dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, dari majelis ke majelis. Tapi Ustadz kita tidak akan mengobrolkan yang Pak Ustadz obrolan di majelis itu, tapi kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang hikmah sholat dan doa. Tapi sebelum itu pemirsa, di sini ada madu Talita. Nah, ini madunya cukup luar biasa. Ini ada Talita Honey. Nah, ini madu sangat bagus ketika kita konsumsi ketika berbuka puasa dan sahur tentunya. Nah, ini bisa didapatkan di Talita Group di Jalan Diponegoro 100 Kota Denpasar. Dan Ustadz sering konsumsi madu? Alhamdulillah, kalau madu itu kadang-kadang. Tapi kalau susu saya sering lagi. Karena dua-duanya juga menjadi ini ya, kayak semacam penyemangat ya. Betul. Untuk makan terutama. Iya. Pengganti ataupun dia banyak proteinnya. Gitu. Iya, betul, betul. Ustadz, kita akan membahas soal hikmah sholat dan doa. Padahal ini Ustadz ya, kalau kita berbicara sholat itu secara bahasa atau secara etimologi,
sholat itu kan juga doa. Nah itu seperti apa ini? Oke. Memang sholat itu juga doa. Jadi as-sholatu lidzikri. Sholat mengingat pada Allah, berarti ingat. Kemudian yang kedua adalah as-sholatu lidoa. Sholat itu adalah berdoa. Nah berdoa itu karena memang di dalam sholat itu amaliyah, amal-amalan yang kita lakukan, amalan yang kita baca itu adalah amalan-amalan yang penuh dengan doa. Sehingga dalam sholat itu sudah jelas antara sholat dan doa. Tapi bedanya kalau sholat itu dikerjakan secara khusus, kalau doa kita sambil duduk berdoa, sambil naik motor berdoa, sambil naik mobil berdoa. Nah, doa itu bisa dilakukan di mana-mana, bisa dikerjakan sewaktu-waktu. Tapi kalau sholat dilakukan dengan waktu-waktu yang tertentu. Jadi itu perbedaannya antara perbedaan sholat dan doa. Tapi secara etimologi atau bahasa sebenarnya sholat itu adalah doa. Ya, doa. Karena dalam sholat itu ada kumpulan doa, betul. Tapi kalau doa, pemirsa, ada banyak dalam ajaran Islam itu doa-doa yang bahkan bisa 24 jam ya. Oh, betul. Dari bangun tidur? Ya, mau tidur doa, bangun tidur doa. Nanti ketemu waktu pagi, doa pagi ada. Iya. Jadi kalau fadilah ketika kita berbicara doa, secara umum ini seperti apa sih Ustaz? Dengan doa itu? Ya, doa itu bagi umat Islam. Jadi doa silahul mukminin. Doa itu adalah sebagai senjata orang mukmin. Lah kalau doa itu sebagai senjata, kita itu perlu kemana-mana itu dalam artian untuk menjaga diri kita. Senjata itu sebenarnya untuk menjaga diri, melindungi. Nah, dengan doa itu kita pagi, misalnya kita mau makan, Allahumma barik lana, berarti kita makan itu minta berkah. Berkah dari makanan juga berkah dari kehidupan kita. Ya, kan itu ya. Ya itu diantaranya dengan doa silahul mukminin sebagai senjata bagi orang. Senjata itu bukan senjata dalam artian fisik loh. Jadi itu adalah melindungi diri. Sebagai pusaka, tameng, betul. Jadi ada semacam itu dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam seperti itu. Terus selain itu apa, Ustaz? Nah, selain itu kalau kita tarik dengan sholat, jadi bagaimanapun doa itu sebenarnya juga Allah menyampaikan. Jadi atau saya tergantung hamba memberikan prasangka kepadaku. Jadi kalau prasangka kita kepada Allah, doa saya terkabul, ya Allah akan mengabulkan doa. Tapi kalau kadang-kadang kita doanya itu, Mas, doa itu saya itu udah 5 tahun misalnya, saya sudah berkali-kali doa minta ini nggak dikabulkan, nggak anu lah. Karena memang prasangkanya kepada Allah. Maka harus prasangka itu kita prasangka yang baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Luar biasa. Subhanallah pemirsa. Jadi doa adalah senjata bagi orang Muslim dalam rangka proteksi diri untuk bekerja yang lebih bisa jadi ataupun beribadah. Nah, gini Ustaz tadi sempat menjelaskan bahwa doa itu istilahnya itu bagaimana seorang hamba itu berprasangka kepada Tuhan. Makanya dianjurkan untuk berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ngomongin doa Ustaz, itu kan biasanya begini Ustaz. Ada yang wah, aku setiap hari sudah berdoa tapi kok nggak terkabulkan. Sempat Ustaz menyinggung itu. Dan bahkan juga begini ada Ustaz, sampai kemudian dibuatkan sebuah film dan judulnya itu kalau tidak salah judulnya itu Doa yang Mengancam. Nah, di situ aktor utamanya itu jadi berdoa terus, kalau saya tidak dikabulkan ini saya akan melakukan ini, saya tidak kayak semacam itu. Nah, itu seperti apa Ustaz? Nah, itu sebenarnya kalau kalimat doa yang mengancam itu adalah orang yang berprestasi ya. Dia prestasi dalam kehidupan. Padahal
kita dianjurkan kalau kita membaca Al-Quran itu mungkin kita pernah ketemu dengan kalimat wasta'inu bisobri wasolah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Loh, kalau frustasi ya gak sabar. Kalau mengancam ya gak sabar. Nah, dengan seperti itu udah salah dengan itu. Maka wasta'inu bisobri wasolah, meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lah berarti kita nggak ada kalimat berhenti dalam berdoa, tidak ada kalimat berhenti dalam berupaya. Jadi upaya dan doa itu tetap jalan terus apapun, karena Allah itu sudah menjanjikan tadi ana indadoni abdi bi. Nah, jadi dalam hadis itu seperti itu, bahwa saya itu tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangkanya baik, ya Allah memberikan yang terbaik. Kalau prasangka, alhamdulillah doa saya itu nanti jelas terkabul. Dan nanti itu kapan terkabulnya? Insya Allah masih terkabul. Saya dulu masih kecil, masih SMP, SMA, mungkin sampai perguruan tinggi, saya nggak punya sepeda motor. Naik sepeda motor, ya Allah. Dan ternyata untuk sepeda motor, ya mungkin pada saatnya karena sudah dengan kebutuhan saya ya bisa beli motor. Nah, jadi Allah itu akan memberikan dengan doa kita. Itu diantaranya akan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita belum butuh, belum tentu dikasih. Contoh, kalau kita terkait dengan kebutuhan dan doa itu tadi, pada saat mungkin kita awal menikah, penghasilan satu hari anggap aja dihitung 50.000 ya cukup, 100.000 ya cukup. Nah, setelah punya anak SMA ya kalau 100.000 ya habis untuk anaknya. Nah itu berarti Allah sudah mengabulkan doa dengan kebutuhan dari awal sekian sudah meningkat karena kebutuhan anak. Nah, itu. Jadi begitu pemirsa, jadi istilahnya itu jangan frustasi soal doa. Betul, doa itu mesti terkabulkan. Cuma kita merasa dan tidaknya itu kadang-kadang. Karena kita merasa terburu-buru itu. Jadi, aduh, saya perlunya ini besok harus datang kan gitu kan. Seolah-olah itu nafsu kita didahulukan, kemudian kita yang mengatur Tuhan, mengatur Allah. Ya Allah, saya minta mobil, misalnya sekarang minta mobil. Wah, itu kan mengatur Allah itu. Langsung. Dan seandainya, ya Allah, saya minta rezeki yang luas, kemudian nanti bisa untuk beli ABCD misalnya. Seperti itu. Loh, nanti tahapannya itu nanti insya Allah akan terpenuhi. Nah, tadi Ustadz sempat menyinggung antara doa dan sholat. Iya. Nah, dalam doa itu apakah sama kemudian ada kayak semacam syarat dan rukunnya ketika kita ngomongin juga antara komparasi antara doa dan sholat. Iya. Nah, kalau di doa, kalau terkait dengan doa itu kan sebenarnya doa itu hanya disunahkan dalam keadaan suci. Ya, kemudian disunahkan menghadap kiblat. Itu diantaranya disunahkan seperti itu. Tetapi kadang-kadang posisi kita kan juga tidak menentu. Tetapi kalau sholat itu sudah harus jelas dalam keadaan suci. Kemudian doa yang dibaca dalam sholat juga sudah jelas. Doanya harus doa ini. Kan itu. Misalnya doa dalam sholat yang jelas itu apa? Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah itu jelas doanya. Nah, nggak boleh misalnya doa pada saat sholat, kemudian misalnya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd itu dibaca Allahumma gfirli wali walidayya. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketentuan untuk sholat, doa dalam sholat sudah jelas. Kemudian kalau sholat di luar sholat, doanya itu ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau doa yang di luar sholat itu istilahnya itu tidak ada syarat dan rukunnya, atau menjadi kayak semacam kesunahan. Iya. Tapi kalau di dalam sholat itu ada syarat dan rukunnya. Iya. Bahkan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Betul. Nah, gitu Ustaz ya. Nah, kemudian begini Ustaz, ketika kita berdoa terus kemudian juga sholat. Nah, ini bagaimana kayak semacam memberikan kesamaan, bagaimana supaya doa itu ketika sholat itu juga ada gitu. Maksud saya gitu Ustaz. Jadi ketika kita sholat, setelah sholat apakah kita juga perlu berdoa lagi gitu? Kan itu juga menjadi kayak semacam pertanyaan juga. Pertanyaan, betul. Bisa apakah
ya bisa dikata itu setelah sholat apakah perlu dzikir gitu. Itu seperti apa? Iya. Ya kalau kita berbicara itu sebenarnya dzikir itu tidak ada kewajiban habis sholat kemudian harus dzikir 10 menit, 15 menit atau 30 menit, nggak ada kewajiban. Tetapi karena di dalam sholat itu kita padanya as-sholatu lidzikri, sholat itu mengingat Allah. Ternyata sholat kita mengingat Allah juga nggak sempurna. Nggak sempurna. Kita Allahu Akbar, mungkin baru Allah itu ingat sholat. Setelah baca Fatihah sudah kemana-mana. Tiba-tiba udah di terminal hukum. Nah, itu dah. Nah, makanya dengan seperti itu ya kita tambahlah ingat kepada Allah. Ya karena ingat kepada Allah ya kembali lagi ingat kepada Allah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang kalau setelah sholat meskipun sholatnya itu serampangan dalam artian entah tergesa-gesa, entah sholatnya enggak khusyuk, entah apa, tetapi orang setelah melakukan sholat itu mesti hatinya lebih tenang. Nah, kemudian ketenangan ini jangan dibiarkan. Ketenangan itu kalau bisa ya disambung dengan dzikir setelahnya sholat. Kemudian kebutuhan manusia itu tidak istilahnya kebutuhan manusia itu tak terbatas. Lah dengan tak terbatasnya sholat itu seolah-olah hanya garis besarnya aja. Ya Allah ampuni aku. Lah yang minta diampuni yang mana? Kita nggak jelas juga kan. Terus Robbi fili warhamni wajburni warfani warhamni, sayangi aku, disayangi yang gimana? Maka itu kalau sholat itu hanya garis besarnya, pokok-pokoknya aja di situ. Sedangkan untuk doa di luar sholat itu adalah lebih spesifik. Nah, betul. Sehingga misalnya kita mendoakan orang tua, ya Allah mafili wal walidayya. Kalau kita mungkin minta rezeki yang banyak ya dengan berdoa minta inna sa'aluka rizqan halalan thayyiban kasiron dan sebagainya ada. Nah, ini doa-doa minta rezeki yang halal yang banyak ya. Nah, ini dia spesifik. Nah, itu doa di luar sholat. Di bulan suci Ramadan ini pasti ada kayak semacam waktu-waktu yang cukup luar biasa ketika itu dikaitkan dengan doa dan sholat. Iya. Ada gambaran seperti apa Ustaz di bulan suci Ramadan ini tentang waktu yang bisa dikatakan sebagai waktu-waktu yang mustajabah untuk sholat maupun berdoa. Nah, jadi sholat atau berdoa di bulan Ramadan ini diantaranya doa yang mustajab itu adalah doa menjelang berbuka puasa. Makanya sebelum maghrib itu biasanya juga ngaji, setelah ngaji juga berdoa. Jadi doa di dalam puasa. Jadi biasanya kalau kita Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lah itu dibaca sebelum berbuka puasa. Jadi sebelum maghrib menjelang maghrib itu doa itu dibaca, kita minta kepada Allah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Nah, kan itu ya karena puasa. Nanti pada saat habis berbuka puasa, habis berbuka biasa nanti isya. Pada saat isya sholat tarawih kita juga berdoa yang sama. Kemudian di malam hari sebagaimana biasa tengah malam. Tengah malam kita bangun, bisa bangun dengan tahajud, dengan hajat, dengan apa. Kalau memang biasa melakukan itu, kalau nggak biasa sebelum sahur. Itu juga ada doa. Itu pemirsa yang disebutkan Ustadz tadi adalah sholat ya. Tahajud. Iya, sholat yang tahajud. Belum tahu kalau malam itu ada apa aja Ustadz? Sholat tahajud. Sholat hajat juga bisa malam. Terus sholat tasbih juga bisa. Dan ini kalau di bulan Ramadan di luar sholat tarawih. Betul. Itu pemirsa. Jadi satu lagi Ustadz. Jadi rangkaian yang disampaikan Ustadz tadi soal doa dan sholat. Nah, itu hikmah apa yang bisa kita ambil dari sholat dan doa? Hikmah yang kita ambil diantaranya dengan sholat dan doa. Itu pertama dengan kita menjalankan sholat dan doa itu adalah pertama ampunan dari Allah SWT. Jadi dengan sholat aja itu hikmahnya. Kita sholat 5 waktu. Jadi dari zuhur ke asar kita itu ampunan Allah dari dosa-dosa kecil kita.
Kemudian dari asar ke maghrib, kalau kita ada dosa dengan sholat maghrib diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita betul-betul sholatnya bagus, maka kita itu ya sempurna karena setiap hari terampuni dosa-dosa kita. Nah ini hikmah yang sangat luar biasa yang jangan sampai sholat itu kita tinggalkan. Satu. Yang kedua jangan sholat itu bahasa Jawanya sembrono. Sembronya yang penting sholat, pokoknya sholat. Nah itu kurang tepat lah kalau pokoknya sholat. Tapi ya harus kita jalankan sholat sebaik mungkin agar sholat itu bisa diterima Allah, dan yang diterima Allah itu implikasinya dalam kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang baik. Subhanallah, luar biasa. Begitu pemirsa, jadi kita dapat banyak ilmu atau insight dari Ustadz Lukman Hakim SAG bagaimana tentang hikmah sholat dan doa, apalagi kita sedang menjalankan puasa Ramadan ini. Dan tentunya sekali lagi para pemirsa, ini ada madu yang sangat cocok sekali ketika kita pakai ataupun kita minum, dipakai apa saja sih ketika berbuka dan sahur. Dan tentunya waktu sudah habis. Alhamdulillah, kita masih asik loh ya. Iya, padahal sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah tentang sholat dan doa, tapi karena waktu yang sangat terbatas ini, terima kasih banyak Ustadz telah datang di Tali Kata Podcast ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi membawa ataupun memberikan satu knowledge tambahan buat kita semua yang menonton di Tali Kata Podcast ini. Dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.